Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube J-Coin. Pada video kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, tentang perpajakan dan hukum cryptocurrency. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan video informatif berikutnya. Mari kita mulai. Bagi Anda yang tertarik atau sudah terlibat dalam dunia cryptocurrency, penting untuk memahami implikasi perpajakan dan hukum yang terkait. Video ini akan memberikan panduan lengkap tentang hal-hal berikut. Perpajakan cryptocurrency. Perpajakan terkait cryptocurrency adalah hal yang kompleks dan bisa menjadi tugas yang menantang bagi para pengguna aset kripto. Di bawah ini, saya akan menjelaskan bagaimana seharusnya kita memperlakukan cryptocurrency dari sudut pandang perpajakan, dan apa yang harus dilakukan untuk mematuhi aturan perpajakan terkait cryptocurrency di berbagai negara. 1. Pendapatan dan pajak penghasilan. Saat Anda memperoleh cryptocurrency sebagai pembayaran atau pendapatan, nilainya harus dilaporkan sebagai pendapatan dalam mata uang setempat, pada waktu transaksi terjadi. Di sebagian besar negara, kenaikan nilai aset kripto yang dijual atau ditukar menjadi mata uang konvensional akan dianggap sebagai keuntungan modal, dan akan dikenai pajak atas keuntungan tersebut. 2. Pembelian barang atau jasa menggunakan cryptocurrency. Dalam beberapa negara, pembelian barang atau jasa menggunakan cryptocurrency dianggap sebagai transaksi barter. Oleh karena itu tetap dikenakan pajak, sesuai dengan nilai barang atau jasa tersebut. 3. Pajak pertambangan dan staking. Jika Anda mendapatkan cryptocurrency melalui pertambangan atau staking, itu dianggap sebagai pendapatan yang perlu dilaporkan pada saat diterima, berdasarkan nilai pasar pada saat itu. 4. Penggunaan cryptocurrency untuk donasi atau amal. Dalam beberapa negara, sumbangan cryptocurrency untuk amal atau donasi, mungkin memenuhi syarat sebagai pengurang pajak. 5. Laporan pajak yang benar. Pastikan Anda memiliki catatan yang akurat dan lengkap tentang transaksi cryptocurrency Anda, termasuk tanggal, nilai, dan tujuan transaksi tersebut. Gunakan platform atau perangkat lunak pelacakan transaksi khusus untuk membantu Anda mengatur dan melacak semua aktivitas yang terkait cryptocurrency Anda. 6. Konsultasi dengan profesional pajak. Peraturan perpajakan terkait cryptocurrency dapat berbeda di berbagai negara dan bisa berubah seiring waktu. Karena kompleksitasnya, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional pajak yang mengerti tentang cryptocurrency, untuk memastikan bahwa Anda memahami sepenuhnya kewajiban pajak Anda. Mematuhi aturan perpajakan adalah tanggung jawab setiap individu atau organisasi yang menggunakan cryptocurrency. Menghindari kewajiban perpajakan yang benar dapat menyebabkan masalah hukum dan sanksi keuangan yang serius. Dalam lingkungan regulasi yang terus berkembang, penting bagi pengguna cryptocurrency untuk tetap mendapatkan pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan di negara tempat mereka beroperasi. Melaporkan transaksi cryptocurrency. Melaporkan transaksi cryptocurrency dengan benar adalah bagian penting dari kewajiban perpajakan Anda. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk melaporkan transaksi cryptocurrency, dan menyusun laporan pajak yang lengkap dan akurat terkait kegiatan tersebut. 1. Pahami aturan perpajakan terkait cryptocurrency. Pertama, pelajari aturan perpajakan terkait cryptocurrency di negara Anda. Pastikan Anda memahami bagaimana transaksi cryptocurrency diperlakukan, apakah dianggap sebagai pajak penghasilan, pajak keuntungan modal, atau transaksi barter. 2. Rapihkan dan rekam semua transaksi. Pastikan Anda mencatat semua transaksi cryptocurrency yang Anda lakukan. Catat tanggal, nilai dalam mata uang setempat, tujuan transaksi, dan informasi lain yang relevan. Manfaatkan platform atau perangkat lunak pelacakan transaksi, untuk membantu menyusun catatan secara rapi. 3. Hitung pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan aturan perpajakan di negara Anda, tentukan besarnya pajak yang harus Anda bayar atas transaksi cryptocurrency Anda.
Ini akan mencakup pajak atas keuntungan modal, pajak penghasilan, atau pajak lainnya yang berlaku. 4. Gunakan laporan-laporan pajak terkait cryptocurrency. Beberapa negara mungkin telah menyediakan formulir khusus untuk melaporkan transaksi cryptocurrency. Pastikan Anda menggunakan formulir tersebut atau mengikuti panduan laporan khusus yang telah disediakan oleh otoritas pajak. 5. Pertimbangkan bantuan profesional. Jika Anda merasa kewajiban perpajakan terkait cryptocurrency terlalu rumit atau membingungkan, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang profesional pajak yang berpengalaman dalam hal ini. Mereka dapat membantu Anda menyusun laporan pajak dengan benar dan mengoptimalkan situasi pajak Anda. 6. Tetap patuhi batas waktu pajak. Pastikan Anda mengetahui batas waktu untuk melaporkan pajak dan membayar kewajiban pajak Anda. Jangan lewatkan tenggat waktu agar tidak terkena sanksi atau denda. 7. Tetap up to date dengan perubahan peraturan. Industri cryptocurrency terus berkembang, dan aturan perpajakan yang terkait juga bisa berubah seiring waktu. Selalu perbarui pengetahuan Anda tentang peraturan dan kebijakan perpajakan terkini. Melaporkan transaksi cryptocurrency dengan benar adalah tugas yang membutuhkan ketelitian dan pemahaman yang baik tentang aturan perpajakan. Dengan mengikuti panduan di atas, dan berkonsultasi dengan profesional pajak jika perlu, Anda dapat memastikan bahwa Anda mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari masalah hukum atau denda. Ingatlah bahwa ketaatan pada kewajiban perpajakan adalah tanggung jawab penting bagi setiap pengguna cryptocurrency. Peraturan terbaru tentang cryptocurrency. Peraturan tentang cryptocurrency terus mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai negara. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan terbaru dalam peraturan cryptocurrency dan dampaknya pada para investor dan pengguna cryptocurrency. 1. Peraturan Anti Pencucian Uang atau Anti-Money Laundering atau AML, dan Pencegahan Pendanaan Terorisme atau Counter-Terrorism Financing atau CTF. Beberapa negara telah menerapkan peraturan ketat terkait AML dan CTF untuk cryptocurrency. Ini mengharuskan bursa kripto dan penyedia layanan keuangan yang terkait untuk menerapkan langkah-langkah identifikasi pelanggan atau KYC yang ketat dan melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas. Dampaknya pada investor dan pengguna cryptocurrency, yaitu pengguna harus bersiap untuk memberikan informasi identitas pribadi mereka kepada platform pertukaran atau dompet cryptocurrency mereka, dan memahami bahwa privasi mereka mungkin akan lebih terbatasi. 2. Pajak dan pelaporan transaksi cryptocurrency. Beberapa negara telah mengeluarkan panduan pajak khusus terkait cryptocurrency, menetapkan aturan untuk melaporkan keuntungan atau kerugian dari transaksi cryptocurrency, dan memastikan bahwa kewajiban pajak terpenuhi. Dampaknya pada investor dan pengguna cryptocurrency, yaitu para pengguna harus lebih teliti dalam melacak dan melaporkan transaksi mereka secara akurat agar tidak melanggar aturan pajak. Pajak yang tidak dibayar dengan benar dapat mengakibatkan sanksi atau denda. 3. Regulasi perusahaan kripto. Beberapa negara telah mengenakan regulasi khusus pada perusahaan dan proyek cryptocurrency untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan perlindungan bagi investor. Dampaknya pada investor dan pengguna cryptocurrency, yaitu investor dapat merasa lebih percaya diri dalam berinvestasi di perusahaan dan proyek cryptocurrency yang terdaftar dan diatur dengan baik, karena mereka diharuskan mematuhi standar tertentu untuk melindungi kepentingan pemegang saham. 4. Larangan atau pembatasan iklan cryptocurrency. Beberapa negara telah melarang atau membatasi iklan cryptocurrency untuk melindungi masyarakat dari penipuan atau investasi yang berisiko tinggi. Dampaknya pada investor dan pengguna cryptocurrency, yaitu para investor akan lebih sulit menemukan informasi tentang proyek-proyek cryptocurrency tertentu, karena iklan terbatas atau dilarang. Namun, hal ini juga dapat membantu mengurangi kemungkinan terjebak dalam skema penipuan. 5. Penyedia layanan keuangan tradisional menyediakan layanan terkait cryptocurrency. Beberapa bank dan lembaga keuangan tradisional telah mulai menyediakan layanan terkait cryptocurrency, seperti pertukaran dan kustodian aset digital.
Dampaknya pada investor dan pengguna cryptocurrency, yaitu akses ke layanan keuangan tradisional dapat meningkatkan kenyamanan dan kredibilitas dalam menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan investasi. Dengan adanya perkembangan terbaru dalam peraturan cryptocurrency, para investor dan pengguna harus lebih berhati-hati dan memahami kewajiban hukum yang berlaku. Mereka juga harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan peraturan untuk menghindari masalah hukum dan finansial. Dalam jangka panjang, regulasi yang lebih ketat juga dapat membantu memperkuat dan meningkatkan penerimaan cryptocurrency sebagai aset dan alat pembayaran yang sah di mata masyarakat dan pemerintah. Studi kasus kesalahan perpajakan dalam transaksi cryptocurrency. Studi kasus 1, pengabaian pajak keuntungan modal. Contoh, Alice membeli Bitcoin seharga $10 dan setahun kemudian dia menjualnya dengan harga $20. Dia tidak menyadari bahwa keuntungan tersebut harus dilaporkan sebagai keuntungan modal dan dikenai pajak. Sebagai akibatnya, Alice tidak membayar pajak atas keuntungan $10 tersebut. Dampaknya, yaitu jika pihak berwenang perpajakan mengetahui kesalahan ini, Alice dapat menghadapi sanksi dan denda atas kewajiban pajak yang belum dibayar. Studi kasus 2, tidak melaporkan transaksi cryptocurrency. Contoh, Bobby sering melakukan perdagangan cryptocurrency di beberapa platform dan dompet, namun dia tidak mencatat dan melaporkan transaksi tersebut dalam laporan pajaknya. Dampaknya, yaitu jika otoritas pajak mengetahui ketidaklengkapan laporan, Bobby dapat dianggap menghindari pajak dan menghadapi konsekuensi hukum. Studi kasus 3, penggunaan cryptocurrency untuk transaksi barter. Contoh, Charlie menggunakan Bitcoin untuk membeli barang dan jasa tanpa menghitung nilai mata uang setempat pada saat transaksi. Dia menganggap itu sebagai bentuk pembayaran langsung. Dampaknya, yaitu transaksi barter menggunakan cryptocurrency tetap dapat dikenakan pajak atas nilai pasar saat itu. Jika Charlie tidak melaporkan nilainya dengan benar, dia dapat terkena masalah hukum terkait pajak. Tips pintar untuk mengoptimalkan kewajiban pajak dan meminimalkan risiko hukum. 1. Catat dan pelajari semua transaksi. Rekam dengan cermat setiap transaksi cryptocurrency yang Anda lakukan, dan pelajari aturan perpajakan yang terkait di negara Anda. Pastikan Anda memahami bagaimana setiap transaksi dikenai pajak dan bagaimana melaporkannya dengan benar. 2. Gunakan perangkat lunak pelacakan transaksi. Manfaatkan perangkat lunak atau aplikasi pelacakan transaksi khusus, untuk membantu mengatur catatan transaksi Anda dan menghitung keuntungan atau kerugian dari investasi Anda. 3. Pertimbangkan konsultasi profesional. Jika Anda merasa perpajakan cryptocurrency terlalu rumit, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang profesional pajak yang berpengalaman dalam hal ini. Mereka dapat membantu Anda mengoptimalkan kewajiban pajak dan menghindari risiko hukum. 4. Patuhi batas waktu dan ketentuan pajak. Pastikan Anda menyusun laporan pajak, sesuai dengan batas waktu dan ketentuan pajak yang berlaku di negara Anda. Jangan lewatkan tenggat waktu agar tidak terkena sanksi atau denda. 5. Pelajari kemungkinan pengurangan pajak. Ketahui kemungkinan pengurangan pajak yang berlaku untuk transaksi cryptocurrency tertentu, seperti sumbangan amal atau pengurangan biaya operasional bagi pembisnis yang menggunakan cryptocurrency. Ingatlah bahwa mematuhi peraturan perpajakan adalah tanggung jawab penting bagi para pengguna cryptocurrency. Dengan berhati-hati dan mengikuti panduan yang benar, Anda dapat mengoptimalkan kewajiban pajak Anda dan menghindari masalah hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan perpajakan. Dengan mengikuti panduan dalam video ini, Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan dan hukum yang terkait dengan cryptocurrency. Semakin banyak orang yang memahami topik ini, semakin aman dan terjamin pula penggunaan cryptocurrency di masa depan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.